Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya semua yang dimuliakan oleh Allah. Mari seperti biasa kita awali taklim kita dengan membaca firman Allah sesuai yang ada di depan tadi Pak Haji Samsudin. Kali ini kita akan membaca ayat 60 dari surat Mu'min atau surat Yafir. Satu ayat saja, karena ayat yang berikutnya berbicara tentang tema yang lain. Ini ada guru di sini. Kalau satu pertemuan kita membaca dua tema yang berbeda, kasihan. Baik, mari kita bersama-sama. Jadi sebelumnya mohon maaf kalau tadi ada kekeliruan baca, mohon diluruskan karena saya mulai tidak kelihatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sadaqallahul azim. Ayat ini Dimatikan juga jadek. Percaya mengajarkan kepada kita untuk hanya memohon kepada Allah, dan Allah memberi jaminan. Ud'uni astajib lakum. Ada beberapa makna dari firman Allah ini. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadamu, saya akan mengabulkan permohonanmu. Pelajaran yang bisa kita ambil dari pernyataan ini, nggak boleh minta pada selain Allah. Dalam berdoa kita harus yakin Allah pasti mengabulkannya.
Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, soal terkabulnya doa itu hak prerogatif Allah. Tugas kita kan berdoa. Kewajiban kita berdoa, hak Allah mengabulkan. Nah di sini yang pada umumnya kita nggak punya ilmu. Habis dungo, rak kabul-kabul, rak karewangi yang Mekah umroh bolak-balik. Itu sederhana ibu kasih teman semua, sederhana tapi itu penting. Kita lupa kita ini siapa. Saya sering berkali-kali atau beberapa kali menyampaikan di sini, bahkan saya tulis, mudah-mudahan lupa semua. Rasulullah itu kesayangannya aja ada satu doanya yang dikabulkan itu setelah 11 tahun. 11 tahun. 3 tahun ketika masih di Mekah, 8 tahun setelah pindah di Madinah baru dikabulkan. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ada lagi ya, yang Rasulullah itu menyampaikan kepada para sahabatnya baru sekitar 400 tahun dikabulkan. Rasulullah sudah meninggal. Saya selalu mencoba memahami, saya bisa berani berada di depan teman-teman ibu bapak sekalian ini. Mau dibilang apa, Ustadz lah gitu ya. Kadang ada yang manggil Pak Kiai gitu. Tapi rada keri nek Pak Kiai itu dicekal polisi gitu ya. Itu enak rasanya. Jadi kalau ada yang bertanya, Kiai opo? Dudu Kiai kan gitu. Dudu. Makanya di Solo itu ada Kiai tapi kebo kan gitu. Tapi bukan selamat itu ya maksudnya. Apa doa Rasulullah yang baru 400 tahun dikabulkan? Yaitu terbebasnya Konstantinopel di tangan pemuda yang baru berumur 18 tahun, yaitu Muhammad. Dari situ kemudian terbangun Turki Utsmani. Itu bisa kemudian menyempurnakan perkembangan peradaban dunia di bawah Islam. Baru Turki Utsmani yang dibebaskan oleh Muhammad Al-Fatih itu hancur runtuh itu pada tahun 1924 setelah Perang Dunia Pertama. Setelah Perang Dunia Pertama itu orang-orang Barat mengalahkan Jerman, ya. Mengalahkan Nazi, kemudian menguasai seluruh dunia ini, termasuk Asia yang mereka bagi-bagi, termasuk Arab Saudi itu dibagi-bagi Arab semua. Arab Saudi itu dibagi-bagi
oleh Inggris, karena dulu Inggris yang menguasai itu. Untuk urusan agama diserahkan pada Wahabi. Untuk urusan ekonomi diserahkan pada Laden, Osama bin Laden kita mengenalnya itu. Dan untuk pemerintahan serahkan pada Saudi sampai hari ini. Nah, kita kemarin 98 tuh sama Amerika itu mau dipecah-pecah lewat reformasi. Amerika gagal, reformasinya juga gagal. Udah 28 tahun ini orang mau tondo-tondo reformasi gitu. Orang mau tondo-tondo reformasi. Jadi ilmu tentang doa ini, Ibu Bapak sekalian, soal waktunya itu prerogatif. Kemudian soal volumenya, Allah mau ngasih semua atau ngasih sedikit. Tugas kita hanya kemudian mensyukuri, kayak isi bersyukur, kayak akeh bersyukur. Kita tinggal kemudian apa? Mencari hikmahnya. Kenapa kok mau sidik? Saya sering matur di tempat lain tuh pengajian, kalau di depan ibu-ibu ini sering matur, alhamdulillah ibu-ibu saya hanya seperti ini. Maksudnya seperti ini gimana Ustaz? Aku rasuki. Loh gitu Ustaz, kenapa enggak minta kaya? Aku nek sugih bojoku akeh. Mengelola harta itu nggak mudah. Pakde saya itu, bapaknya Mas Nuri Mawan itu mengatakan harta itu seperti kuda liar. Tidak semua orang sanggup mengendalikan kuda liar. Jadi itu. Ini rahasia yang perlu kita lakukan adalah meyakini bahwa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Tadi saya matur, saya bisa berada di depan teman-teman ini semua, Ibu Bapak sekalian. Saya yakini ini doa kakek saya, Mbah Abdul Qadir, yang bapak saya ajar. Allahumma firlahuna warhamna. Bapak saya itu tidak tahu asal usul Mbah Qadir itu orang mana, dari mana. Dari Petulah. Yang tahunya jawabannya begitu. Ya saka kene, bapakmu ngerti iki mbahmu ya wong kene, guru ngaji ning kene, kawin mbek wong kene. Saya cuma batin pantesan. Nek bodoh aku ora tau lunga. Kali bisa. Lho arep ngomongin. Arep ngomongin. Makanya saya pernah bercita-cita ingin punya anak 12 ya. Anak saya masing-masing tinggal di 12 macam kota. Kalau sudah pensiun saya tinggal milih Januari ini kini, Februari ini kini gitu. Tapi saya kira gampang kayak gitu ya. Enggak gampang. Jadi kita cuma harus begitu. Saya meyakini ini doa kakek saya. Kalau bapak saya yakini berdoa karena saya tahu bapak saya guru. Sampai pernah menjabat kepala sekolah. Dan saya tahu ketika saya beri kabar saya lulus di IAIN itu, bapak saya sujud syukur. Sujud syukur. Sampai mau menjelang ajarnya, li mun awakmu sing sinau agama, tolong
dibimbing adik-adiknya. Saya modelnya keras. Mas Nini Gunawan ini kalau komentar saya ngomong persis umum. Terus kemudian untuk Pak Suyuti yang di Misrep itu persis bangunan. Adiknya saya ambil kelasnya itu. Adik-adik saya, bapak meninggal setelah tahlilan malam 7 hari. Saya kumpulkan, saya ingatkan bapak dulu pernah pesan, karena saya yang belajar agama, saya suruh membimbing adik-adik semua. Pesan saya, aku ngomong rumah merah orang gelem rumah tak tinggal minggat jadi ya mau. Pada saat itu orang lain itu WA, SMS, bukan belum ada WA, SMS, bahkan telepon, minta suruh ngisi. Saya itu kalau ada yang minta itu menolak nggak bisa. Ini untuk Mas Miftah itu wis rada suwe eling ngabari. Malam ini saya ada acara pelepasan wisuda dari Fakultas Agama di Hotel Metro. Itu di Hotel Metro. Saya bilang nggak bisa, saya ngaji. Kegembiraan saya itu ya di depan ini, di depan ibu bapak sekalian berbicara. Jadi itu di antara rahasia doa. Allah. Jangan pernah ragu. Makanya saya menyampaikan itu terakhir-terakhir ini, mari kita selalu menyertakan Allah. Kita selalu menyertakan Allah. Apa yang kita lakukan itu kan terbagi menjadi tiga. Pada awal, atau kita sebut dengan prolog, kita model prolog, kemudian proses, kita sebut dengan dialog, dan akhir kita sebut dengan epilog. Sertakan Allah. Bagaimana kita mensertakan Allah? Jangan lupa selalu membaca basmalah. Selama proses berlangsung, jangan pernah berhenti membaca istighfar. Terakhir, bacalah hamdalillah. Indah ya, Ibu Bapak sekalian. Nah, di antara ilmu doa yang lain itu, dalam sebuah hadis itu, populer hadisnya sebetulnya, intinya Rasulullah menceritakan ketika ada hamba Allah memohon kepada Allah, dia memohon itu ketika orang lain itu tidur, dia bangun di akhir malam. Dia munajat kepada Allah sambil menangis-nangis. Malaikat laporan kepada Allah, di mana apa harus saya kabulkan yang dia minta? Jawab Allah apa? Jangan.
Kalau mau kasih, kau kasih sedikit saja. Kasih sedikit saja. Malaikat heran. Apa ini nggak keliru ya Allah? Seperti biasa aku menjawab, inni a'lamu wa antum la ta'lamu. Aku lebih tahu dan kamu tidak tahu. Kesempatan lain datang orang itu berdoa belum terucap gitu, belum semua terucap, Allah perintahkan. Kalau tadi malaikat yang minta, ini Allah yang perintahkan, beri semua yang dia minta. Kalau perlu boleh. Malaikat tambah bingung, duh ini apa nggak tambah keliru ya? Kembali, ini a'lamu wa antum la ta'lamun. Kasih. Semua selesai. Allah menjelaskan, tahu nggak, hambaku yang pertama itu orang soleh. Ketika dia berdoa sambil merintih, menangis, pada waktu orang lain asik tidur, bermimpi, dia bangun. Dia tinggalkan kenikmatan tidur itu, merintih, menangis. Itu seperti suara simfoni. Aku takut kalau semua yang dia minta kau berikan, dia nggak memainkan simfoninya lagi. Aku kangen suara simfoni itu. Jadi ketika kita memohon pada Allah itu suaranya indah bagi Allah. Apalagi kita hiasi dengan Asmaul Husna. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Qawi ya Matin, ya Ghaffar ya Qahhar, ya Wahhab ya Razzaq. Disebut-sebut nama Allah. Sementara hambaku yang kedua, kamu belum bertanya, sudah aku perintahkan, saya suruh untuk memberikan apa yang dia minta, semua bahkan dilebihkan. Maksudku apa? Ben ora balik meneh. Kenapa gitu ya Allah? Abu-abu mambu, keringetnya mambu, pakaiannya mambu. Yang dimakan, yang digunakan, semuanya haram. Makanya ada ulama, guru-guru kita mengingatkan, kok doa-doa kita kok nggak pernah dikabulkan. Mungkin ada yang kita makan itu haram. Ada yang terbawa itu yang haram. Yang haram. Ya kayak saya mudah sekali ngajar jam 7, saya mulai 7 lebih. Nah itu yang lebihannya itu haram itu. Yang lebihannya haram. Gimana menutupinya? Ya kalau dapat honor saya bagi, ya gitu dilangkah. Alhamdulillah istri saya ini cepat paham. Ya sholat. Nah itu rahasia Tuhan. Dan Allah yang maha tahu kira-kira nek dikei ini tambah soleh atau tambah tolah-toleh gitu. Karena dalam diskusi Allah juga menjelaskan, ada hambaku yang taatnya bukan main, itu kalau saya beri gitu. Tapi kalau enggak saya beri, dia menjauh. Tapi juga tidak sedikit hambaku yang tidak saya kabulkan, itu tambah cerdas, tambah semangat, tambah. Tapi nek tak kei lali. Nah kira-kira kita yang mana?
Kira-kira kita yang ya dijawab sendiri, dirasakan sendiri gitu. Nek bari untuk THR semangat gitu. Bari untuk bansos semangat gitu ya gitu. Nah itu rahasia doa dari surat Al-Fatihah. Sementara manusia itu tidak tahu. Nilai yang kedua dari pelajaran doa itu tadi, bahwa tadi rahasianya itu ada di Allah. Yang kedua, orang oleh Allah itu dikatakan orang yang tidak mau berdoa kepada Allah itu sombong. Ada dua orang dikategorikan sombong, yang tidak berdoa kepada Allah, yang kalau nama Rasulullah disebut tidak mengucapkan salawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu. Jadi ya baik. Nah ayat yang berikutnya itu bicaranya lain. Jadi itu saja. Jadi supaya ya yang itu bicaranya lain. Jadi ini berbicara doa. Hari ini kajian sirahnya indahnya dakwah terbuka. Indahnya dakwah terbuka. Kemarin indahnya dakwah tertutup. Sisi keindahannya adalah dari dakwah tertutup, saya review sebentar, saya ulang sebentar, itu lahir apa yang kita kenal dengan as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang masuk Islam pada kesempatan pertama. Dari yang 5 itu Rasulullah, istrinya Khadijah, sahabatnya Abu Bakar, keponakannya, sepupunya bukan keluarga, sepupunya Ali bin Abi Thalib, dan anak angkatnya Zaid bin Abi Thalib. Setelah itu secara diam-diam juga bertambah itu as-sabiqun al-awwal, yang di kemudian hari dikenal sebagai sahabat-sahabat yang utama dan mulia, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Talhah, dan nanti juga banyak sahabat-sahabat yang lain. Nah, ibu bapak sekalian, teman-teman semua, setelah dakwah itu ada yang bilang berbeda, ada yang bilang 1 bulan, ada yang bilang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Rasulullah nggak mendapatkan wahyu. Ternyata Rasulullah kangen, berharap terus dapat wahyu, terus berharap dapat wahyu. Sampai suatu saat beliau melihat Jibril duduk di sebuah kursi di langit itu. Di langit menyampaikan wahyu yang disepakati oleh para ulama, yaitu surat Al-Mudassir ayat 1 sampai 7. Ya ayyuhal mudassir, kum fa'andir, wasiyabaka fatahhir, warusya fahjir. Yang mengingatkan, ya ayyuhal mudassir, kita pernah bahas itu. Jibril mengatakan, wahai orang yang berselimut, yang maknanya jangan merasa nyaman setelah mendapat wahyu. Rasulullah diminta untuk menyampaikan itu
Dengan catatan wala tamnun tastakthir, jangan kau memberi sedikit minta bayaran yang banyak. Jangan kamu memberi sedikit minta bayaran yang banyak. Kebetulan saya dua jatuh timah, guru agama. Sebagai guru agama saya tanya sama guru, mau minta dibayar berapa? Al-Quran menjelaskan, wala tastari min ayatina samanan qalila, jangan kau jual ayatku dengan harga murah. Murah wae itu. Apa menelarang? Minta berapa? Terakhir ayat Mudassir itu ayat 7 kan, wa rabbika fasbir, kepada Allah lah kamu bersabar. Yang ini urusan agama. Urusan agama ini. Saya sering main dan sering menceritakan tentang Pondok Gontor, Pondok Darussalam Gontor yang kemarin memperingati 1 abad, 100 tahun. Saya kalau ke sana jalan-jalan ya nggak pernah melihat ada mobil mewah, ada rumah bagus. Kira-kira kalau pondok pesantren bertahan sampai 100 tahun, santrinya juga ribuan, yang sukses juga sudah banyak, sudah 200 atau 400 pesantren alumni Gontor. Karena pesan Mbah Zarkasi waktu itu, lulus saka kene kudu mulang arep gawe pondok dhewe luwih apik. Nek ora iso mulang kudu nulis. Itu nggak ada mobil mewah, baru ada 1 kali saya ke sana, saya lihat Alphard putih. Saya tanya-tanya sama teman saya yang mewakafkan dirinya di badan wakaf itu. Pak Ali curiga ya, kok tahu? Pak Ali nggak usah khawatir, itu mobil hadiah dari alumni sini karena kita mau kedatangan tamu Syekh Ashar, Rektor Al-Azhar. Rektor Al-Azhar itu setara dengan presiden yang bisa mengundang ke negara tertentu. Kalau yang mengundang itu presiden. Waktu itu yang mengundang SBY. SBY diminta Pak Sukri, Dr. Syekh Ashar, terus Syekh Tontowi namanya, terus alumni ini menghadiahkan Alphard untuk transportasi Syekh Ashar itu. Waktu itu zamannya Kijang LCE kira pantes gitu nyari Al-Azhar itu. Itu paling hebat itu. Dan di pesantren-pesantren yang lain enggak. Yang paham. Biasanya memang kemudian titipan orang lain untuk Pak Yai, terus minta disimpankan di situ. Nah, disimpan di pesantren kan orang masih lirik arep nyolong kan gitu. Nah, inovasinya kembali ke sini. Terus Rasulullah secara langsung itu diingatkan oleh Allah dalam firman-Nya, fa'andir ashiratakal aqrabin. Kata Allah, sampaikan dakwahnya ini, dakwahmu kepada keluarga dekatmu. Dakwah terbuka itu dimulai dengan mendakwakan kepada keluarga dekat.
mendapatkan firman ini, Rasulullah kemudian minta tolong Ali bin Abi Thalib. Tolong kumpulkan anak turunan Banu Hasyim, anak turunan Banu Abdul Muthalib. Berkumpul. Tapi pertemuan pertama ini batal. Yang membatalkan siapa? Paman Nabi, besan Nabi, Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu paman Nabi, besan Nabi, bahkan besannya itu dua. Anaknya Abu Lahab yang namanya Ubah, yang gede, adiknya Utaibah itu dikawinkan dengan siapa? Yang gede Utbah itu dengan Ruqayyah, Utaibah dengan Ummu Kulsum. Begitu tahu Rasulullah mendapat firman mengaku Nabi, marah Abu Lahab. Anaknya diperintahkan menceraikan istri-istrinya. Yang di kemudian hari yang karena perceraian ini menjadi sakit itu Ruqayyah. Kemudian belum sempat ikut hijrah karena belum ada perintah hijrah, sudah meninggal juga. Ya, meninggal. Nah, Bapak sekalian, setelah itu Abu Lahab marah-marah. Ada apa ini? Tidak boleh, nggak usah, nggak boleh, bubar. Agak berapa lama Rasulullah pakai ilmu sederhana, tapi kita memang kudu ngono. Kumpulkan lagi, panggil lagi. Apa ilmu yang sederhana? Kasih makan semua. Kasih makan, sudah dikasih makan oleh Rasulullah. Kemudian apa? Kenyang. Abu Lahab bengok-bengok, orang nasi bengok gitu. Orang nasi ngadeg terus orang tetap di situ. Baru Rasulullah menyampaikan itu. Jadi ini memperkuat dakwah diam-diam yang kita terjemahkan sebagai membangun apa? Kewibawaan. Ini kukuh. Dan kalau kita baca sejarahnya, kemudian ada yang diam-diam masuk Islam, belum berani terang-terangan. Diam-diam masuk Islam. Itu berjalan sedemikian rupa. Seperti Abbas itu, Ibnu Abbas dulu, Abdullah bin Abbas dulu, keponakannya yang masuk Islam, baru nanti Abbasnya, paman Nabi yang masuk Islam. Seperti itu. Yang kedua, kemudian setelah ini berjalan, Allah kembangkan lagi dakwahnya dengan menyampaikan firman-Nya, fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikan apa yang diperintahkan kepadamu, abaikan itu reaksi orang-orang musyrik. Jangan dengar. Nah, terbuka ini, dakwah terbuka. Saya tetap terjemahkan indah itu karena Rasulullah mendapatkan tantangan dan selama seperti sepanjang dakwah beliau itu kemudian orang-orang itu mengakui siapa Muhammad. Sampai berbagai macam cara itu dilakukan oleh Quraisy untuk menghalang-halangi dakwah ini. Yang pertama mereka lakukan mendatangi pamannya Abu Thalib sebagai pengganti Abdul Muthalib, pemimpin Mekah yang meninggal, kemudian diganti oleh Abu Thalib. Orang nggak ada yang berani menyentuh selama Abu Thalib ada. Ya, baik-baiknya Abu Thalib ketika orang-orang Quraisy ini dipimpin Abu Lahab dan Abu Jahal mendatangi beliau, Muhammad dipanggil, Muhammad kesini, dengerin apa yang mau mereka katakan.
Mereka minta begini, intinya jangan diteruskan itu. Rasulullah menolak dengan mengatakan, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, rembulan di kanan kiriku, selama Allah tidak marah kepadaku, aku tidak akan menghentikan dakwah. Mendengar itu Abu Thalib mengatakan, teruskan dakwah. Nanti eskalasinya, perkembangannya dakwah Rasulullah itu. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy itu justru meningkatkan. Seperti yang terjadi di Amerika hari ini. Islam mendapatkan persekusi, ya penghinaan segala macam ini. Orang malah penasaran, kenapa orang benci Islam? Orang menjadi tertarik untuk belajar tentang Islam. Ibu-bapak sekalian, iya, kita kalau mau belajar itu sederhana, yang sederhana. Saya pernah fakultas itu pernah kedatangan mendapat hibah hadiah bantuan seorang dosen bahasa Arab dari Al-Azhar Mesir. Ada dua ustadz yang dekat dengan saya, ya, Ustadz Misrat pulang duluan, kemudian disusul tuh Ustadz Muhammad, orang yang ganteng, tinggi, besar. Tiba-tiba satu saat ini ngomong sama saya, ketika saya mengucapkan kata-kata bahasa Inggris itu, Ustaz Ali, bahasa Inggris itu haram. Itu nempel bener di saya. Tapi beliau nggak ngomong, coba Ustaz Ali, kita perhatikan ya. Kapan bahasa Arab berkembang? Bahasa Arab itu berkembang pada zaman Nabi Ismail alaihissalam, masih bersama ibunya di padang pasir yang kemudian dikenal Arab, kedatangan suku Jurhum dari Yaman. Inilah sumber bahasa Arab itu. Makanya hari ini orang Indonesia kalau mau belajar bahasa Arab di samping Sudan lebih banyak ke Yaman. Karena di Yaman itu murah sekali. Memang ada sisi-sisi negatifnya, jorok, kotor, segala macam gitu ya. Tapi kalau di Sudan itu begitu. Beliau contohkan. Banyak sebetulnya, tapi saya karena nggak sering saya pakai, nggak saya sering sebut, itu lupa. Ustadz Ali tahu bahasa Inggrisnya unta. Camel. Camel itu dari Jamal. Jamal itu unta. Gula pasir apa Ustaz? Sugar. Itu dari Sukaro. Terus saya dengan teman-teman saya kumpulkan. Kata bahasa Arab itu. Istri saya yang ini itu lulusan S1 pendidikan bahasa Inggris. 1 juta. Waktu saya ke sana, dia baru mulai kuliah, ngambil apa? Pendidikan berapa? bahasa Inggris. Wah, ngambilkan saya uangnya. 10.000 berapa? Lu kok bahasa Inggris tuh? Itu bahasanya orang kafir, itu marah dia. Masalah jadi istri saya. Marah. Sangat ini. Amin. Coba tanya. Kalau pas yang di Arab itu pernah lihat iklan. Amin. Tulisannya itu enggak ada harokatnya. Ain, sin, kaf, ro, mim. Ada alif. Kalau dibaca normal itu bacanya is kalimat. Is kalimat itu dulu itu semboyannya Prabowo. Waktu masih didukung 212. Apa artinya is kalimat?
hidup mulia. Is itu hidup, Kaliman itu mulia. Tapi itu iklan es krim. Artinya orang yang biasa makan es krim itu hidupnya mulia. Saya lupa, banyak lupa itu karena terus ketutup bahasa-bahasa nggak pernah saya pakai. Itu lama kok, Ustadz Muhammad itu. Tapi itu berkesan ya. Dan karena nanti di surga kita juga disapa itu dengan bahasa Arab. Kita disapa bahasa Arab, bukan bahasa Arab. Nah, ibu bapak sekalian, teman-teman semua, kembali ke sini, dan bahasa Arab itu luar biasa. Apa istilahnya? Derivasinya, derivatif, perubahan kata. Dari satu kata berubah-ubah, hanya berubah harokatnya, tadinya fathah jadi dhamma misalnya. Doroba itu memukul. Kalau itu doroba pakai fathah, kalau dzuriba itu dipukul. Yatribu, yatrobu itu berbeda. Itu dengan asal kata yang sama, kemudian harokatnya berbeda. Nah, yang menarik adalah ketika negara-negara Asia maupun Afrika yang kemudian masuk Islam, yang menarik adalah bahasa negara mereka bahasa Arab, agama negara bahasa Islam. Mesir itu bahasa Kipti, orang Kipti, orangnya Fir'aun itu. Begitu bahasa Islam, bahasa. Dan itu menjadi pusat studi bahasa Arab. Sudan itu begitu. Dan yang luar biasa lagi, satu-satunya agama tidak lebih dari 40 tahun itu menyebar benua Asia, Eropa, Afrika. Sekarang sekitar 2 miliar penduduknya. Jadi Arab, orang Arab itu dari Ain, Roba, Aroba. Artinya apa? Asal katanya itu, artinya itu berubah atau bergerak. Maknanya apa? Orang Arab itu orang nomaden, orang yang pindah-pindah, orang yang terus bergerak. Maka dalam Al-Quran ketika menyebut suku Badui itu disebut Al-A'rabu. Al-A'rabu itu orang Badui yang hidupnya secara nomaden, rumput sini habis, pindah cari tempat lain, rumput di sini habis, pindah tempat lain. Karena karakter nomadennya itu, kemudian dengan mudah menaklukkan negara-negara, mengislamkan negara-negara yang jauh dari tanah air. Konon ini cerita Rektor Unisula waktu itu Pak Laude, orang Indonesia itu yang punya jiwa nomaden itu cuma yang berasal dari satu daerah. Kira-kira di mana? Daerah mana? Daerah Kebumen. Orang Kebumen itu kalau sudah berasal di daerah lain orang pengen boleh. Lihat nih Kebumen di Arab Turu ini pengen boleh gitu. Itu artinya seperti itu, luar biasa. Nah, orang-orang yang ada di Suriname yang dibawa oleh Belanda sebagai buruh kebun karet di sana, budak-budak di sana, itu kan Kebumen, nggak mau pulang. Jadi mereka di sana ya ngomong Jawa. Dan kata teman saya yang dulu dakwah di sana itu, ini sholatnya tetap madhep ngulon. Padahal kui ning kulone Mekah. Jadi ini kulone Mekah, jadi dia ngungkuri membelakangi Ka'bah itu.
Alasannya kayak biyen sekolah Indonesia sholat cuma demulon kok. Tapi sing salah guru agama. Sing salah guru agama nek sholat aja lali madhep mulon. Jadi orang ngomong madhep kiblat. Jamaah haji Indonesia ketika di Mekah begitu, ada bapak-bapak nanya-nanya anaknya, Li, mau tanya sajadahin di bapak mau sholat ya. Ini kiblatnya di kiblatnya di kulone ora tanya kulon kiblatnya kulone di kok takon kulon Pak, aku mau sholat Pak, awake dhewe iki ning kidule Ka'bah Pak. Jadi bapak nenek sholat madep ngalor. Orang apa itu yang menarik. Nah terakhir kaitannya dengan dakwah terbuka ini indahnya di mana? Indahnya itu bahwa alasan dari orang-orang kafir Quraisy itu menolak dakwah Rasulullah itu takut agama-agama yang diwariskan nenek moyang mereka hilang, berubah. Artinya ada dua tantangan di sini. Yang satu, tantangan yang berat itu yaitu aspek tradisi. Ameli sana merubah tradisi kan. Saya biasanya itu rewel. Kemarin itu saya mencoba, habis pensiun merasa rewel-rewel, belajar berapati rewel. Adik saya, anaknya almarhum Maulana Mas Endi, Om Endi itu. Om Endi itu rakilnya Mbah Suharni, sudah meninggal. Itu menikah anak yang kedua, datang ke rumah minta saya sebagai saksi, insya Allah. Karena saya datang sana, saya lihat meja ijab kabulnya itu nantinya madep ngidul. Sampai di rumah istri saya, kok enggak disuruh merubah itu menghadap pengantinnya? Kan biasanya suka ribut kudu madhep kiblat. Saya bilang, aku wis ngomong tapi ora kudu dirubah gitu. Kabeh wong sing ora paham malah nesu. Yang pernah ke Arab, khususnya bapak-bapak ini. Satu, ketika melempar jumroh, saking senengnya kan pungpung langsung berdoa gitu. Ya. Ada yang nepuk. Haram kan gitu. Ada kiblat Pak. Iya, haram itu Mekah maksudnya. Dituntut tanah haram. Jadi berdoanya itu ngadep sana. Ada yang pernah tiduran di masjid Nabawi khususnya. Itu kalau kakinya ke kiblat, bangunkan, suruh muter sirahnya ke kiblat. Tempat wudhu semua menghadap kiblat. Buat wudhu diusahakan mendapat kiblat. Yang terakhir misalnya ke Masjid Nabawi itu kan buat tempat wudhunya itu menghadap kiblat semua. Yang di luar itu wudhunya menghadap kiblat. Nah, itu artinya Islam itu teliti ya gitu. Jadi harus itu. Ya. Tradisi, wah itu ya tadi itu kan biyen mulo ya ngono, wah susah itu. Kan biyen mulo ya ngono itu susah. Kadang-kadang nggak ada ilmunya. Nah itu yang berat. Saya merasakan itu. Tantangan dakwah saya Rasulullah itu. Dan yang kedua, kenapa orang-orang Quraisy itu menolak Rasulullah Muhammad ibni Abdillah yang ditunjuk sebagai Rasul? Mereka bilang apa? Kok dek nenek tuh? Kuwi anak yatim randuwe apa-apa, akeh wong Quraisy sing sugih-sugih bapake sing bagus ya.
Itu apa artinya? Tantangan dakwah yang kedua adalah kesombongan. Kesombongan itu sombong. Nah, ada 4 unsur yang menyebabkan kita sombong. Harta jabatan. 4 ini anut Deo yang keempat. Iso tangi jam 2 jam 3 iki lho ning atine ketoke aku tok iso tangi. Paling liyane saya kilo. Luar biasa. Tambah ilmu. Habis lulus S1, lulus S2, lulus S2, lulus S3. Dapat jabatan fungsional akademik guru besar. Saya itu dulu begitu lulus S2 mendirikan dengan teman-teman program AKTA 4. Dari mana-mana masuk sampai diprotes IKIP semua. IKIP di sini mendatangi BKD, Badan Kepegawaian Daerah, supaya sertifikat AKTA dari Unisula tidak diterima. Saya lapor didampingi Pak Rektor ke Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Pak Swilang waktu itu. Terus oleh Pak Swilang kami diajak ke Pak Gubernur yang kebetulan sudah diwakili oleh Pak Ali Mufis. Pak Swilang menegaskan di depan Pak Ali, menurut undang-undang Pak, tidak ada bedanya di undang-undang itu ketika menyebut SD garis miring ibtidaiyah. Kalau menyebut SMP garis miring sanawiyah, kalau menurut SMA aliyah, artinya tidak ada beda sekolah umum dengan sekolah. Terus artinya dibolehkan. Tidak ada tidak. Sempat rame ada yang menulis surat pembaca AKTA, dia ikut AKTA, terus tidak ditolak waktu daftar pegawai itu. Terus itu kita datang ke itu kepala BKD-nya, dia kenal sebenarnya Pak Widadi itu, kepala ketua Yayasan Rumah Sakit Rumani itu, Pak Widadi. Tapi mereka kan, dia kan birokrat, jadi mental birokrat itu begitu, jadi sulit, ya, sulit untuk ini. Nah, diam-diam kami itu selidiki, itu rupanya IKIP itu takut sawahnya kita ambil alih. Bahkan sempat mengatakan yang berhak diterima sebagai guru itu alumni IKIP. Alasannya mereka sejak semester 1 itu masuk IKIP memang ingin jadi guru. Saya bilang sambil kuyuk, Bapak keliru. Mereka masuk IKIP itu bukan ingin jadi guru. Mereka masuk IKIP itu karena nggak diterima Undip. Gak diterima Undip, mereka masuk IKIP, bukan karena pengen jadi guru. Kadang-kadang orang tuh tadinya nggak punya niat jadi guru, tahu-tahu mau lulus tuh jadi guru. Kayaknya sekarang nggak mau jadi guru lah. P3K apa jaminannya? Segala macam. Ini itu salah satu. Kalau saya memahami ini salah satu upaya menghancurkan negeri kita ini melalui dunia pendidikan. Guru dibuat tidak nyaman, guru dibuat tidak ada kebanggaan menjadi guru. Ya, tambah titel saya mengajar AKTA itu, ya otomatis saya sudah lulus S2. Ada mahasiswa yang komentar, kuliah AKTA di Unisula
berat, sulit, kayak kuliah S2. Saya cari mahasiswanya, ketemu. Mohon maaf, antum yang nulis ini, iya. Ngomong-ngomong saya mau tanya, antum sudah S2? Belum. Loh kok bisa bilang lebih berat dari S2? Lebih berat S2. Nah, itu perasaan aja. Artinya memang kalau orang sadar kuliah ning negeri nanti dolanan tok. Ora serius. Saya kuliah jauh-jauh Semarang ke Jogja, kuliah semester 1, tingkat 1. Ya, Propedus. Tingkat 1 waktu dulu sebutannya Propedus, tingkat 2 kandidat, tingkat 3 bakalaureat. Itu gurunya itu, dosennya itu begini. Tangan saya capek, tak lihat poin-poinnya habis isinya, ngacung saya. Saya memang dari kecil nakal gitu, ngacung. Pak mau tanya, nanti ini masih banyak, belum selesai, gitu jawabannya. Akhirnya jamnya habis, orang itu takut. Ini model apa? Loh saya itu waktu sekolah di PGA itu nggak pernah nulis, saya jadi tukang tulis di papan tulis. Sekolah yang berdino mungkin pengalaman tuh, main meja dangdutan, kepala sekolah naik. Ini jamnya siapa? Pak ini itu ada itu di ruang guru. Parah nih. Pak ini jamnya bapak ini itu tulisannya ditulis yang di papan tulis, bayangkan. Sekolah mindah tulisannya guru nih papan tulis, pindah meneh nih buku nih mau ini sekolah opo gitu. Zaman itu sudah menilai kurang genah tengah itu. Ya atas apa yang mau dibanggakan? Dapat jabatan. Teman-teman saya kalau ngobrol habis sholat duhur di masjid itu, Ustaz Ali, kenapa? Pak itu biar ramah banget loh. Saya jadi pejabat loh. Nyalami ayo sombong banget. Kamu jangan keliru. Dulu kan randuwe jabatan. Gaweane kaya awake dhewe mau ngobrol rono ngobrol ini gitu kan. Nah, jadi pejabat orang kesempatan ngobrol. Jangan curiga dulu. Namanya juga pejabat. Tapi itu tuh pejabat. Kemudian dapat tambahan harta. Bayangkan. Tadinya itu cukup, rumahnya begini, kemudian disesuaikan, rumahnya harus begini. Yang terakhir tadi, alhamdulillah hari ini bisa kurban sapi. Alhamdulillah. Terus alhamdulillah pulang haji, alhamdulillah. Itu makanya hati-hati. Jadi itulah tantangan dakwah, kan menjadi indah gitu kan. Kemudian kita jadi mengenali siapa sasaran dakwah kita. Kenapa begini, kenapa begini. Ya. Jangan bagi kita, kewajiban kita hanya menyampaikan. Kayak saya ini pada ibu bapak sekalian, teman-teman saya semua hanya menyampaikan. Itu Allah sudah menjadi jaminan bagi teman-teman semuanya yang bergerak di dunia dakwah. Allah dalam surat An-Nahl ayat 125 bagian akhir itu Allah menegaskan sebagai penutup, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu yang Maha tahu siapa yang akan tersesat dari jalannya dan siapa yang akan mendapatkan petunjuk. Jadi bukan kita, bukan ustadz, bukan kiai yang bikin orang itu jadi soleh atau jadi tolak, jadi baik atau jadi tidak. Itu maunya Allah. Maunya kita harus mencoba sampai ke sana. Ada teman datang ke sana, wah sulit Pak Ali sampai ke situ. Ya harus sampai ke situ. Ya harus sampai ke situ. Kalau enggak, makanya ini tadi sertakan Allah. Sertakan dengan basmalah. Kita pernah ceritakan hikmah kerajaannya basmalah dengan istighfar. Kita jelaskan hamdalah ini nggak terasa nikmatnya nambah terus. Makasih teman-teman sekalian, kurang lebihnya mohon maaf.
Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.